Baik, kembali lagi di sini dengan saya Muhammad Nazmi Karim dengan NIM 22073059. Saya di sini berada di SMK Negeri 5 Padang. Nah, tujuan saya ke sini mau tahu apa? Untuk mengetahui lebih lanjutnya, saya akan mengilas sedikit tujuan saya. Tujuan saya ke sini yaitu untuk membuat video observasi pada SMK Negeri 5 ini guna yaitu untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya yaitu bimbingan dan konseling. Di sini bisa kita lihat kita berada di SMK Negeri 5. Untuk lebih lanjutnya, mari kita ikutin kegiatan saya selanjutnya. Mari. Jadi ini adalah bentuk ruang BK di SMK Negeri 5 dengan tatanan cukup rapi dan bagus sekali. Dan ada beberapa guru yang berada di dalamnya, di mana mereka juga banyak kegiatan karena pada hari ini sedang ada. Di sini kita sudah bersama Ibu Taya, yaitu salah satu guru BK yang berada di SMK Negeri 5 ini. Tujuan saya di sini yaitu ingin mewawancarai pada Ibu Taya ini. Baik Bu, di sini saya ingin bertanya Bu. Jadi gimana sih layanan BK yang diterapkan pada SMK 5 ini pada guru BK terhadap siswa yang ada di SMK Negeri 5 ini Bu? Layanan BK di SMK 5 ini cukup bagus ya, berjalan dengan lancar. Contohnya misalnya permasalahan yang paling banyak yang dihadapi sama guru BK yang dilakukan oleh guru BK itu paling permasalahan absensi, ketidakhadiran misalnya. Jadi anak kelas 10 nih meskipun dia baru-baru belajar di sekolah, tapi dia tuh udah banyak absen gitu, bolos, cabut dan sebagainya. Nah, sehingga paling banyak permasalahan itu yang dihadapi oleh guru BK di sekolah. Jadi BK di sekolah itu melakukan pemanggilan, pengecekan setiap dia direkapitulasi absensinya, kemudian nanti di foto disebarkan ke grup WA-nya. Jadi di sekolah ini ada grup WA parenting untuk kelas 10 gitu. Jadi disebarkanlah rekapitulasi absensinya itu disebarkan ke orang tuanya. Nanti orang tuanya ngecek dari sehari-hari di rumah apakah anaknya sekolah atau tidak. Paling itu yang sering berjalan sehingga nanti orang tuanya itu jadi mengetahui apakah anaknya itu hadir ke sekolah atau tidak. Itu tuh yang paling efektif di sekolah. Gini Bu, jadi selanjutnya kan setelah tadi ada dengan cara-cara sedemikian rupa, selanjutnya pasti ada siswa itu yang dongkol terhadap guru BK-nya itu sendiri Bu. Jadi bagaimana cara mengatasi seorang guru BK pada siswa tersebut agar bisa erat kembali hubungan siswa dengan guru Bu? Itu kan sebenarnya kita kolaborasi sama orang tua kan ya. Jadi anak tuh udah harus tahu kalau misalkan kita kerjasama sama orang tuanya bagaimana. Orang tua itu kan pasti memberitahu kepada anaknya kalau misalkan dia bekerja sama dengan guru BK di sekolah. Jadi anak ini nggak bisa marah pada guru BK-nya karena kalau misalkan itu tuh langsung tahu gitu orang tuanya memproses anak itu gitu. Jadi awal-awal masuk sekolah ini udah ada bikin perjanjian terlebih dahulu gitu. Perjanjian misalnya sekali sebulan orang tua tuh harus mengecek kehadiran anaknya, mengecek konsultasi lah sama guru BK. Jadi siswa nggak bisa protes gitu. Selanjutnya Bu, kan apabila ada kasus nih, salah satu kasus ini kan di SMK gitu kan. Jadi apabila antara siswa dengan siswa yang lain atau siswi dengan siswi yang lain itu bermasalah Bu,
gimana cara seorang guru BK untuk menyelesaikan permasalahan itu Bu melalui media apa gitu? Ya paling kalau misalkan lakukan layanan individual tuh pasti dilakukan pemanggilan orang tua. Pertama kan ditemukanlah dulu anaknya, nanti lakukan pemanggilan orang tua. Setelah lakukan pemanggilan orang tua, dipanggillah walas ya, wali kelasnya, nanti gimana lah hukuman selanjutnya ataupun misalnya tindak lanjut selanjutnya. Paling itu tuh yang bisa dilakukan tuh kan masa kesiswaan. Kalau misalkan ada tawuran ataupun segala macam misalnya, itu bisa langsung ke wakasiswa gitu. Jadi kalau sementara BK sebagai perantara gitu aja. Jadi Bu, gini kan Bu, gimana sih seorang guru BK untuk melayani siswanya itu? Apakah guru BK itu selalu selalu berada di tempat sekolah-sekolah atau hanya diam saja di ruangan BK untuk memastikan siswa itu benar-benar belajar studinya, atau dia hanya sekolah pulang? Kalau sebagai guru BK ya, biasanya kan ada hari dimana kita sehari itu cuma ngasih layanan, sesuatu yang ngasih layanan. Jadi kalau ibu tiap jam, misalnya jam 10 pas keluar main, ibu selalu ngecek anak-anak yang ibu asuh gitu. Misalnya berapa orang yang hadir hari ini, dicek absensinya. Nanti kalau di anak ini lebih dari 10, nanti dicatat di siapa yang hadir hari ini gitu, dia dipindahkan ke rekapitulasi absen. Ini sih. Sekian wawancara saya terhadap guru BK Bu Saya Taya, yaitu di mana ibu ini banyak menjelaskan bagaimana tata cara untuk melakukan terhadap pengelolaan terhadap siswa itu pada individu maupun kelompok pada SMK Negeri 5 ini. Mungkin sekian dulu untuk sesi wawancara saya dengan Ibu Taya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ini kita untuk coba melihat denah lokasi ruangan bawah. Bisa dilihat di sini banyak sekali ruangan. Bisa kita lihat ini ada orang media 16. Dari kelas merupakan denah-denah kelas yang ada di SMK Negeri 5 ini cukup menarik bukan, karena sekolahnya yang begitu besar dan luas hingga banyak mahasiswa yang masuk ke sini. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan mengenai denah-denah lokasi pada SMK Negeri 5 ini. Baiklah, mungkin itu tadi hanya sekian tentang observasi saya pada Negeri 5 Padan ini. Banyak sekali yang saya telah dapat ilmu di sini, yaitu salah satunya telah mewawancara salah satu dosen BK, terus mengetahui denah-denah lokasi ruangan kelas, bagaimana visi-misi pada sekolah ini cukup bagus dan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan pada ini. Mungkin hanya sekian video saya mengenai tugas akhir mata kuliah bimbingan konseling. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.